Kebetulan di depan itu ada teman komisi saya yang juga waktu itu ketua komisinya, Ayah Eri. Saya ingin memulai dengan pertanyaan yang sering mereka bilang bahwa Aman Jilid 1 itu selalu dibilang gagal. Per hari ini ketika saya berdiri di sini, datanya bisa diakses oleh siapapun. Realisasi RPJMD sesuai dengan indikator kinerja utama itu sudah 96%. Ada 6 misi yang dibawa di jilid pertama. Yang pertama, penguatan infrastruktur yang berkualitas. Capaian per hari ini itu sudah 84%. Yang kedua, kenapa saya harus menyebut ini? Sehingga saya ingin memberitahukan bahwa orang-orang di sebelah yang menjelaskan visi misi Aman Jilid 1 mereka tidak tahu apa-apa. Mereka dengar saja tapi tidak tahu isinya apa. Sehingga pembicaraan yang ada di sebelah sabaran semua. Yang pertama, peningkatan kualitas infrastruktur. Capaiannya 84%. Yang kedua, pengembangan pertanian, perikanan, dan kelautan. Capaian per hari ini 109%, melewati target yang dicapai, target yang ditentukan di RPJMD. Yang ketiga, pengembangan sosial budaya, realisasinya 100%. Yang keempat, ada 6, jadi ibu nanti ingat, kalau dong putaran kedua bicara lagi dong visi misi jilid pertama, tanya dong tahu terhadap 6 ini. Yang kelima, reformasi birokrasi, itu capaiannya 95%. Dan yang keenam, pengembangan investasi dan penguatan ekonomi, itu capaian 95%. RPJMD itu apa? Sebagai anggota DPR harusnya mampu menjelaskan benar duduk persoalan ini. Kenapa? Karena kita yang kemudian memutuskan dan menyepakati itu di ruang paripurna. Jadi yang putuskan itu bukan cuma Hambali, bukan cuma Arkian Safauji, tapi yang putuskan itu Pak Menteri Hama, Safrudin, Ucu Bahta. Kita 25 orang itu yang memutuskan RPJMD. RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Jadi seluruh kampanye yang dilakukan oleh Aman malam ini termasuk, dan seluruh visi misi yang disampaikan akan ditransfer masuk menjadi RPJMD ketika mereka terpilih dan dilantik. 6 bulan kemudian harus menyusun hal tersebut. Kompas pembangunan 5 tahun Kota Tidore Kepulauan itu berada di dalam RPJMD tersebut. Saya ingin bilang, saya sebenarnya jarang bicara soal-soal yang begini, tapi saya ingin bilang, dalam pembahasan RPJMD perwakilan OBO yang bicara itu cuma saya. Yang lain mau semua. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bilang malam ini. Jadi ketika ada teman saya di sebelah mengeluh bahwa ketika kampanye Ali Ibrahim dan Muhammad Senin menjanjikan 3GT, Katinti, dan hari ini tidak ada, saya jadi miris mendengar pernyataan itu. Seorang anggota DPRD tidak mampu mengawal hanya Katinti saya terkawal. Selama dia 5 tahun dia kawal apa? Ketika dia selesai, dia pedesa terhadap kemudian dia marah-marah di emper jalan, itu bukan anggota DPR. Karena orang dipilih, dikirim ke gedung rakyat untuk membicarakan kepentingan rakyat. Mungkin terlalu banyak bicara kepentingan pribadi, dong lupa kepentingan rakyat. Nanti selesai, baru dong marah-marah ke Ali Ibrahim dan Muhammad Senin. Yang kedua, berapa malam yang lalu, ada teman saya di depan itu bicara bahwa Ali Ibrahim Foya karena visi misi Agromarin itu tidak tercapai. Saya ingin bilang malam ini, ketika RPJMD disusun, produksi
Produksi perikanan itu 15.000 ton di tahun 2015. Ketika Dong Dua pertama kali menjabat. Hari ini saya berdiri di sini, produksi pertanian itu 16.000 ton. Ada kenaikan 1.000 ton selama 4 tahun. Yang kedua, produksi olahan perikanan. Ketika RPJMD itu disusun tahun 2015, Maifa meninggalkan produksi olahan perikanan itu 4.000 ton. Dan ketika saya berdiri di sini, produksi hari ini 7.000 ton. Ada kenaikan 3.000 ton yang dilakukan di masa kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Senin. Pertanian tahun 2015 ketika RPJMD itu disusun, oleh karena itu anggota DPR harus baca itu dokumen. Bukan bahwa dia yang sahkan, bahwa dia yang sahkan baru kemudian di luar bicara gagal. 2015 produksi pertanian kita itu 26.000. Per hari ini saya berdiri di sini, produksi pertanian kita 38.000 ton. Jadi produksinya melampaui target yang ditetapkan 28.000 di tahun 2019. Terus gagalnya yang di mana? Gagalnya yang di mana kalau begitu? Saya pikir ini penting saya bicarakan. Saya bilang di Kosa, saya ulang lagi di sini. Saya tidak tahu bahwa mereka ini bisa bicara di gedung DPR. Saya tidak tahu. Saya baru tahu mereka bisa bicara ketika mereka jadi jurkam. Jadi saya pikir dong ini kalau di gedung DPR dong mau, tapi ternyata tidak, mereka bisa bicara di luar. Harusnya pembicaraan ini diucapkan di gedung DPR, bukan diucapkan di jalan-jalan. Saya ingin Pak Mantri catat malam ini, ketika harga kopra turun 2.500 di tahun 2019 kemarin, hanya satu kota di Maluku Utara yang berani mengambil harga kopra 3.500 lewat Perusda. Itu hanya di kota Tidore Kepulauan yang kemudian diapresiasi oleh calon nomor 1 bahwa langkah itu tepat. 3.700 kalau saya tidak salah yang 3.700 sampai 4.000 ketika harga kopra 2.500. Beliau di sana bilang harusnya tong menetapkan harga kopra. Saya ingin bilang ini penting. Saya tahun 2014 duduk dengan teman-teman DPR bicara soal kopra. Kenapa? Karena saya memang lahir di bawah kelapa. Saya ingin kopra itu bisa ditetapkan headnya seperti minyak tanah dan yang lain-lain. Kita bisa melakukan itu kalau DPR punya produk legislasi, produk undang-undang untuk membackup itu. Oleh karena itu, saya mengusulkan waktu itu membuat Perda Tata Niaga. Tapi yang dijawab ke saya, termasuk salah satunya Safrudin, saya ingat waktu itu dia jawab ke saya begini, tidak mungkin artian kita mengontrol harga, tidak mungkin harga pasar kopra kemudian kita kontrol dari Tidore. Saya bilang ke dia, buka Kabupaten Riau dan Provinsi Riau, mereka punya Perda Tata Niaga dan mereka bisa mengatur harga kopra. Kalau kurang baca jangan jawab orang pertanyaan yang salah-salah. Jadi yang dilakukan oleh Ali Ibrahim dan Muhammad Senin adalah menetapkan harga tanaman memang lewat SK wali kota itu. Jadi Pak Menteri bilang tong harus menetapkan harga kopra. Dasarnya pakai apa? Dasarnya bagaimana? Harusnya kan dia mampu menjelaskan tong harus bikin ini, bikin ini. Jadi untuk menyelesaikan kopra ada 3 hal yang saya tawarkan waktu itu. Bikin Perda Tata Niaga, bikin sistem resi gudang, baru kemudian tong bisa bicara soal stabilitas harga kopra. Alhamdulillah Ibrahim dan Muhammad Senin mengambil langkah cepat memotong lewat Perusda. Tapi sayangnya direktur Perusdanya malah tidak kapabel. Akhirnya Perusda itu kemudian berganti. Kita berharap di tahun-tahun selanjutnya kemampuan Perusda, termasuk pimpinan Perusda bisa diperbaiki sehingga kepentingan kita terhadap pertanian dan perikanan itu bisa benar-benar dikelola oleh Perusda. Yang terakhir, saya menjelaskan tadi soal RPJMD. APBD kita itu ada 800 miliar lebih, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
400 miliar itu kita habiskan untuk membayar gaji PNS. 400 miliar itu yang kemudian jadi belanja publik. Karena kecilnya APBD kita, jadi usulan musrembang itu per 8 kecamatan ini tiap tahun nilainya itu 3 triliun. Usulan musrembang seluruh kecamatan itu nilainya 3 triliun. Tidak mungkin kita membiayai dengan biaya 400 miliar. Oleh karena itu, cara melihat mana yang prioritas dan tidak prioritas, jadi kalau ada di desa-desa, ada di kelurahan yang belum dibangun, bukan tidak dibangun, tapi karena memang minimnya budget anggaran kita. Oleh karena itu yang diutamakan adalah yang prioritas. 400 miliar itu kemudian ditransfer masuk menjadi program sesuai dengan apa yang telah dimuat di dalam RPJMD. Jadi boleh bilang orang dua gagal, Ali Ibrahim dan Muhammad Selen gagal kalau yang mereka lakukan di luar RPJMD. Tapi sepanjang yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sudah diputuskan di dalam RPJMD, maka tidak ada gagalnya di situ. Buktinya hari ini kita capaiannya sudah 96%. Tinggal 4%, kalau tidak COVID saya yakin nyaris 100% di periode pertama. Kau bilang gagal itu 3 hal ya. Yang pertama, kelapa ganja. Yang kedua, padi gogong. Yang ketiga, saus tomat. Saya ingin bilang gini, ketika peristiwa kelapa ganja, dong itu saya tertahu dong ada di mana. Tiba-tiba hari ini pukul dada jadi pahlawan. Padahal dong batang hidung bicara satu kata pun tidak ada. Tiba-tiba hari ini pakai senjata itu untuk menjatuhkan Ali Ibrahim dan Muhammad Selen. Saya ingin bilang, kelapa ganja itu kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga. Dalam aturan pengelolaan aset daerah, seluruh penggunaan aset daerah itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Jadi ketika kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak ketiga, investor, itu harus sampai ke meja DPR dan disepakati di sana. Saya dan beberapa teman-teman kemudian melakukan beberapa gerakan dan menolak benar izin ini. Jadi ada sekitar 17 anggota DPR yang tidak setuju dengan kelapa ganja. Jadi kalau anggota DPR atau DPR tidak toki ini barang ini tidak akan berjalan. Oleh karena itu, karena izinnya tidak keluar, investor itu kemudian harus angkat kaki dari Akelau. Jadi kalau misalnya saya, Pak Mantri, Safrudin, Ucubata, toki untuk tidak menyepakati itu barang, kemudian investor keluar, boleh terapkan atau bilang dong dua ini gagal, kan tidak boleh. Karena yang memuluskan izin itu orang. Tong tara kasih izin, baru tong bilang dong dua gagal, itu kan aneh. Kan begitu, saya memang tidak setuju waktu itu. Oleh karena itu saya ingin bilang, keputusan anggota DPR itu kolektif kolegial. Jadi kalau 4 orang tersetuju, 15 orang setuju, maka keputusannya itu 15 orang tersebut. Kan begitu terhadap. Jadi ngoni tersetuju, investor itu pergi tidak melakukan apa-apa, kemudian dong bilang dong dua gagal. Saya jadi agak sesat berpikir di situ. Oleh karena itu, ini juga himbauan sebenarnya. Lain kali pilih anggota DPR yang punya otak. Itu penting. Bukan cuma karena dia punya keluarga besar, bukan karena cuma dia punya uang. Kenapa? Karena 100.000 orang, 32.000 orang di kota Tidore Kepulauan menunggu kebijakan di gedung DPR sana. Tidak mungkin kita menitipkan orang-orang yang tidak punya isi kepala untuk merumuskan kebijakan tentang kemaslahatan hidup orang di Lombok. Ini penting sekali. Oleh karena itu, akhir kata, insya Allah dari percakapan saya ini bisa menambah sesuatu, nanti ditambahkan oleh saudara-saudara saya di belakang. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.